Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 4. Ayo membaca. Di sini kita lihat gambar dulu ya, Nak ya. Ada gambar yang di dalam laut ya, ini ya, di dasar laut nih. Seperti ini gambarnya. Nah, ada terumbu karang ya, ada ikan, ada penyu, terus ada, kita bisa bilang ini keong gitu ya. Nah, baik, kita baca ya. Kekayaan Indonesia. Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencarian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan bergizi. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencarian bagi pengelola wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk di Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Keberagaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai bacaan. Keberagaman apa saja yang dapat kamu temukan dalam bacaan tersebut? Kita bisa lihat tadi ya, ada keberagaman, ada macam-macam tadi ya, ada kebiasaan ya, ada pula keberagaman rumah adat ya, kan berdasarkan tempat tinggalnya. Kalau di gunung biasanya rumahnya itu yang hangat gitu ya, jadi dia karena di gunung itu dingin, biasanya pakaiannya orang-orangnya juga lebih tebal gitu. Kalau yang di pantai mereka pakaiannya lebih tipis, terus bangunannya juga tidak terlalu tertutup seperti yang di gunung, karena kan kalau di gunung dingin, kalau di pantai kan panas gitu ya. Lalu ada ya pakaian adat tadi, pakaian adatnya juga berbeda. Nah, jadi ada kebiasaan ya, jadi keragaman kebiasaan, keragaman rumah adat, dan keragaman pakaian adat. Sikap manakah yang sesuai dengan semboyan negara Indonesia? Ingat, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maka sikap yang sesuai adalah menjaga kerukunan dan kedamaian walaupun berbeda kebiasaan, begitu ya. Nah, jadi sikap yang sesuai adalah menjaga kerukunan dan kedamaian walaupun berbeda kebiasaan, karena kita masih tetap satu Indonesia. Apa semboyan negara Indonesia? Pasti sudah tahu tadi kan? Bhinneka Tunggal Ika. Ingat ya, jika menulis semboyan, B-nya besar, T-nya besar, I-nya besar. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu N-nya double ya, atau N-nya ada 2. Diskusikan bersama kelompokmu beberapa hal berikut. Wawancara teman sekelompokmu. Tanyakan ikan kesukaan teman-temanmu. Gambarkan keragaman ikan kesukaan anggota kelompokmu. Sampaikan informasi keberagaman yang ada pada kelompokmu. Sampaikan pula sikap yang harus kamu lakukan. Sampaikan pula manfaat keragaman kesukaan yang dapat kamu temukan. Nah, ini kita lewati saja, kita baca lagi karena susah ya, kita tidak bertemu satu sama lain. Seandainya sudah bisa tatap muka, kita bisa melakukan hal ini, saling bertanya, kamu suka ikan apa gitu ya, kamu suka ikan apa, oh aku nggak suka ikan, aku sukanya tahu tempe, mungkin seperti itu. Ada beberapa orang yang tidak bisa makan ikan gitu, mungkin menurutnya aduh amis, nggak suka baunya gitu. Itu ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi ada orang yang suka sekali makan ikan, karena ikan itu gizinya juga tinggi ya,
ya, bagus untuk tubuh kita. Oke, menangkap ikan di laut ada aturannya. Aturan dibuat agar kekayaan laut tetap terjaga. Cara menangkap ikan yang aman dengan menggunakan jala. Pernahkah kamu menangkap ikan menggunakan jala? Tahu ya, jala itu seperti jaring-jaring. Nah, itu namanya jala. Cobalah melakukan permainan jala ikan berikut. Nah, ini adalah pelajaran olahraga, maka kita lewati sampai cara bermainnya. Nah, kita lanjut lagi, ayo membaca ya. Selain permainan jala ikan yang mengasyikkan, menyantap ikan juga baik untuk kesehatan. Ikan mengandung banyak protein. Ingat, proteinnya protein hewani karena hewan ya. Berikut ini berbagai ikan yang biasa dikonsumsi. Ingat, yang termasuk ikan itu hanya ini ya, ini ikan ya, ini ikan. Sedangkan yang ini bukan ikan, ini udang, ini cumi. Apakah kamu suka makan ikan tersebut? Di mana kamu dapat menemukan penjual ikan tersebut? Ibu suka semua jenis ikan ya, apalagi kalau misalnya makan di restoran Jepang, sushi itu ibu paling sering makan salmon. Udang juga suka, cumi juga suka. Kalau cumi nih ibu suka cumi yang di restoran Padang gitu ya. Para nelayan menjual ikan hasil tangkapan di pasar ikan, penjual ikan di warung dan pasar membeli ikan di pasar ikan. Nah, ini ada rumah sakit Damai Sejahtera menuju ke lurus, sedangkan kalau pasar ikan belok kanan, taman kota belok kiri ya. Karena ini tandanya nih sudah mudah kan? Nah, perhatikan gambar tersebut. Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini? Ini Ibu Siti apa Siti? Seperti Siti ya, tapi oke lah, biar aja kita anggap itu sebagai ibunya Siti. Nah, jika mau ke pasar ikan, maka Ibu Siti harus berbelok ke sebelah kanan ya. Selanjutnya, papan petunjuk tersebut termasuk rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas terdiri dari beberapa jenis ya. Nah, di antara jenis jenis rambu sebagai berikut ya, ada rambu peringatan. Nah, ini adalah rambu jalan licin, merupakan contoh rambu peringatan ya. Lalu ada rambu larangan. Pokoknya kalau rambu larangan itu pasti dicoret kayak gini ya. Jadi rambu dilarang berhenti merupakan contoh rambu larangan. Lalu rambu perintah. Rambu perintah itu adalah rambu wajib belok kiri, merupakan contoh rambu perintah. Jadi memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang ada pada rambu tersebut ya. Selanjutnya ada rambu petunjuk. Nah, rambu petunjuk arah merupakan contoh rambu petunjuk. Ya, dia ini menunjukkan biasanya kalau kita mau ke luar kota gitu ya, ada Balikpapan ke sini, misalnya Samarinda ke sini, itu pasti ada rambu petunjuk. Ini biasanya berwarna hijau dengan tulisan putih seperti itu ya. Terkadang dia ini bisa kalau kena sinar lampu pada malam hari itu bisa keluar tulisannya, jadi bisa terlihat tulisannya. Makanya kadang ada pohon-pohon yang di sekitar rambu itu dipotong sebagian supaya tidak menghalangi tulisan ini ya. Ayo berlatih. Lengkapi gambar berikut seperti perintah yang tersedia. Lengkapi agar menjadi rambu petunjuk arah yang benar ya. Baik, mari kita lihat. Nah, untuk menuju taman bermain harus belok kiri. Untuk menuju Masjid Agung harus belok kanan. Untuk menuju Sekolah Nusantara harus lurus mengikuti jalan arah. Berarti kalau Sekolah Nusantaranya di sini. Masjid Agungnya belok kanan, berarti ini. Terus taman bermainnya di sebelah sini. Kita tulisnya taman bermain gitu ya. Mudah sekali ya. Sekarang untuk menuju kebun binatang harus belok kiri. Kita cari yang belok kiri mana? Di sini. Nih, kebun binatang. Terus yang untuk menuju rumah sakit Indah harus belok kanan. Nah, di sini tulisannya Rumah Sakit Indah. Untuk menuju pasar ikan harus lurus. Nah, berarti pasar ikan. Mudah ya, dari deskripsinya saja kita akan sangat mudah untuk melakukannya atau menulisnya. Nah, rambu petunjuk yaitu rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai petunjuk arah atau tempat rambu petunjuk dipasang di atas jalan, namun ada juga rambu petunjuk dipasang di pinggir jalan.
Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita di pembelajaran 4. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye-bye.